Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak memang kalau ada makanan kalah salah. Bulan Muharram, bulan berkat. Banyak orang pergi mengaji. Salam saya dijawab kurang semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junubihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sangat kita hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT, dan sama kita hormati para pengurus masjid Paripurna Darul Aman, Kelurahan Sidomulyo Barat, Ustadz kita, Qori kita, Ustadz Rizky Alwi, ini juara 1 Qori ya untuk dewasa tahun 2025 kemarin di Bengkalis. Yang saya banggakan Bapak Ibu semua dan yang saya cintai anak-anak semua jamaah Masjid Darul Aman. Semoga kita semua selalu diberikan keamanan. Amin. Allahumma inna. Makanya kalau pagi, kalau sore, misalnya tadi sore di antara zikir Nabi supaya diberikan keimanan apa? Allahumma inni amsaitu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fatimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya pada sore ini banyak kenikmatan kau berikan kepadaku ya Allah, nikmat sehat, nikmat perlindungan dan nikmat keamanan. Aman ya tak? Subuh juga gitu. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Jadi selalu kita minta perlindungan kepada Allah sehingga benar-benar Masjid Darul Aman ini membawa keamanan untuk Kelurahan Sidomulyo Barat. Sama kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak, Nabi Muhammad itu Nabi keberapa? 25 ya? Iya ya. Berarti Nabi Khidir tahu yang kisah di dalam surat Al-Kahfi. Di waktu kita ngapal 25 Nabi dan Rasul, Bapak Ibu ada nggak Nabi Khidir? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Tak ada ya Nabi Khidir ya? Berarti kalau kita masukkan Nabi Khidir, Nabi Muhammad jadi Nabi berapa? 26 ya? Kan tambah 1 gitu. Kalau kita baca surat Yasin Bapak Ibu, surat Yasin itu di ayat yang ke-13 apa? Wadrib lahum masalan ashabal qaryah ijja'ahul mursalun.
Idza arsalna ilaihi musnain, ketika kami utus 2 orang rasul, ya kan, isnain 2, Senin ya nak. Namun 2 orang rasul ini didustakan oleh ya orang kampung itu. Fa'azzazna bisa lisin, maka kami kuatkan, utus lagi rasul yang ketiga. Nah, ini kan tak ada disebut namanya ini nabi rasul ini yang 3 orang ini. Berarti kalau kita tambah lagi, tadi 26 tambah 3 jadi 29. Berarti anak-anak, Bapak Ibu, jumlah nabi dan rasul itu banyak. Nah, hanya yang disebut namanya di dalam Al-Quran tadi 25. Nah, jadi jumlah nabi dan rasul banyak. Kenapa? Karena setiap kaum, kata Allah, itu pasti kami utus rasul-rasul kami. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh pada setiap kaum itu kami utus rasul-rasul kami untuk mengingatkan kaum tersebut, mengajak kaum tersebut hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Nah, banyaknya nabi dan rasul itu yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin, yang menyempurnakan risalah nabi dan rasul dari Nabi Adam alaihissalam. Semua banyak tadi para nabi dan rasul tersebut disempurnakan risalah Allah, disempurnakan risalah Islam, diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah firmankan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamaku, aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku ridho, wa raditu lakumul Islam madinah, aku ridho Islam menjadi agama kalian. Maka ibu ini harus kita kokohkan. Kan nanti kalau kita zikir pagi, zikir sore, enak. Ya, banyak kan zikir tuh ya. Ya, kenapa harus banyak berzikir? Karena memang diperintahkan Allah seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Maka tadi Bapak sholat Jumat, setelah sholat Jumat, apa kata Allah? Fa'idha qudiyatis sholat fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila sudah ditunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi, yang kantor ke kantor lagi, yang berdagang lagi, yang bertani lagi. Tapi ingat, di tengah kesibukan mencari karunia Allah, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah yang banyak, agar termasuk orang-orang yang berbuat. Nanti zikir pagi itu diantaranya apa? Untuk menguatkan komitmen keridhaan kita kepada Allah, mengingatkan komitmen kita tentang keridhaan kita kepada Islam, keridhaan kita kepada Nabi Muhammad. Diajarkan kita zikir sama Nabi Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, aku ridho Islam sebagai agama kami, dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ini Bapak Ibu. Maka hijrah
Apa hijrah ini? Kira? Apa anak-anak hijrah? Hijrah artinya singkatnya apa dia? Pindah ya, atau meninggalkan. Tentu dalam tarikh ini, dalam sejarah ini tentu adalah ya hijrahnya yang kita bahas ini malam ini adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota apa? Yastrib. Enak. Yastrib. Yastrib, Pak. Oh, ya anak-anak, ke Yastrib. Kok enggak Madinah, Pak Ayat? Iya, Madinah itu setelah Nabi hijrah. Barulah diganti Yastrib itu menjadi Madinah. Sebelum Nabi hijrah, namanya Yastrib. Tapi ini bukan pertama Nabi hijrah, bukan pertama para sahabat hijrah, karena ada beberapa tempat lain yang Nabi diperintahkan dan juga memerintahkan sahabat untuk hijrah. Misalnya kemana di awal-awal itu para sahabat? Ke Afrika. Di mana tepatnya itu? Ke Habsyah. Ya, ke Habsyah. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mencoba ketika di Mekah ini sudah tidak ada lagi orang mau menerima dakwah, ya bahkan Nabi mau dibunuh, itu mencoba ya berdakwah ke Taif. Cuma kan ditolak sama orang Taif kan. Mudah-mudahan nih, kalau berangkat umroh ya nak, ya berangkat haji nanti bisa jalan-jalan ke Taif. Nah, katanya Ustadz, saya belum sampai juga sih Bapak Ibu ya. Kemarin 2019 waktu haji diajak juga tuh sama kawan-kawan. Ayolah kita jalan sebentar ke Taif katanya. Cuma saat itu saya karena dampingi ayah yang almarhum, ya, udah ini akhirnya tak ikut saya. Nah Taif itu sejuk katanya Mbak, dingin Mbak. Beda dengan Mekah panas gitu. Nah jadi yang kita ambil pelajaran ini, yang kemudian peristiwa hijrah ini dijadikan penanggalan, ya, dijadikan tahun hijriah adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat dari kota Mekah ke kota Yastrib yang kemudian diubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 8. Surat Al-Hasyr. Al-Hasyr tadi dibaca sama ustaz kita juga tadi dah. Ya, Al-Hasyr tadi itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Baca tadi ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan siapkanlah bekal untuk hari yang sudah pasti. Yang sudah pasti apa? Akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha membalas semua amal-amal kebaikan kita walaupun seberat zarrah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Maka semangat hijrah ini enak. Ya, semangat tahun baru ini, mari kita semangat, kita hijrah, ya, itu ke arah yang lebih baik. Walaupun sekecil apapun kebaikan, itu kita harus kerjakan. Kenapa? Karena semua ada balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan ya. Tadi disampaikan sama Pak Ketua Masjid. Mau buat apa tadi itu? 300 berapa tadi katanya? 300
304. 4 juta. Ya saya 4 juta aja lah. Kan tadi dari gubernur katanya 50 juta gitu. Saya 4 juta lah, nanti saya carikan. Maka mari nih Bapak Ibu, yang bisa kita bantu. Ya nah. Dari rencana yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Dari Pak ayat berapa? Ya nantilah apa tadi katanya, aspirasi. Ya Bapak Ibu udah saya sampaikan. Emang tadi juga ke Pak RW saya sampaikan. Ini kondisi ya APBD kita ini setelah diaudit oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, untuk tahun 2024 itu ada defisit atau kurang uang ya itu 1,75 triliun. Jadi itu ya. Nah, minus, tidak ada uang ya. Jadi ada istilah tunda bayar. Tunda bayar ini apa? Ada misalnya yang sudah semenisasi jalan gang gitu ya. Atau ada yang sudah bantu masjid dibikinkan apa gitu ya. Ya bikinkan WC-nya gitu ya. Ini udah terjadi ya, pinjam uang ke bank dia tidak bayar. Kasihan kan gitu ya. Sampai ada yang curhat ke saya, aduh Pak tolonglah. Maka kemarin ketika saya masuk di Pansus LKPJ, ya, Pansus LKPJ, itu diantara rekomendasi ya, DPRD Riau agar semua tunda bayar dibayarkan. Karena kasihan gitu ya. Semua tunda salurnya apa? Ini pada Pak Mawardes mantan pejabat di Kampar. Tunda salur itu artinya ya yang dia bagi hasil untuk kabupaten kota belum disalurkan. Itu juga kita minta agar dibayarkan. Jadi nanti kalau ada nanti dari ya aspirasi atau pokok-pokok pikiran DPRD ini bisa masuk kegiatan, insya Allah dicatat Darul Aman. Kalau enggak tahun depan, tahun kapan lagi? Tahun depannya lagi. Kalau tahun ini memang tidak ada Bapak Ibu. Tahun ini tak ada. Ya, kami sudah jumpa sama Pak Gubernur seluruh fraksi. Ya, kata Pak Gubernur tadi disampaikan itulah kondisinya katanya. Ya, kalau kami sisir gimana Pak? Kata kawan-kawan. Ya sisirlah. Tapi memang itu kondisinya katanya. Jadi ini, ya. Jadi ini mari semangat hijrah ini semangat kita untuk selalu berbuat baik, meniru para sahabat-sahabat. Lihat Bapak Ibu. Maka di surat Al-Hasyr tadi, di ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala firmankan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Juga orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mereka mencari karunia Allah dan keriduannya dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi waktu hijrah itu Pak ke Yathrib itu sahabat ada yang berombongan, ada yang terang-terangan. Seperti Umar bin Khattab kan terang-terangan hijrahnya, tapi ada yang sembunyi-sembunyi. Ya, itu meninggalkan kampungnya Mekah, meninggalkan harta bendanya. Misalnya ada kisah sahabat namanya Suhaib. Nama sahabat ini Suhaib. Ini orang kaya Bapak Ibu. Saat dia mau hijrah itu dicegat dia di tengah jalan. Ya. Ketika dicegat itu, apa kata Suhaib ini kepada orang-orang Quraisy yang mencegatnya supaya tidak jadi hijrah? Wahai sekalian kaum Quraisy, katanya, bukankah kalian telah mengetahui bahwa aku adalah orang yang paling jago memanah, ahli panah?
Jadi ini anak-anak kita ini harus jago juga. Kalau sekarang jangan hanya manah ya, tapi jago nembak. Ya nak? Kan ada perbakin ya, perbakin betul ya, persatuan menembak seluruh Indonesia. Harus jago nih anak-anak kita. Sehingga nanti, tadi saya dengar ceramah di mana tadi gitu. Ya, saya dengar ceramah di mana tadi itu, hati-hati nanti kalau Israel nyerang Indonesia gitu. Apa yang terjadi gitu ya? Kalau Israel nyerang Indonesia, ya nah, atau kalau Pak Prabowo, Pak Presiden ngirim, udahlah katanya bagi rakyat Indonesia yang mau bantu digajah silakan katanya. Iya kan? Nah, makanya saya pakai baju ini, pakai selendang ini kan. Ini satu bendera merah, merah putih. Bahwa Indonesia ini semangat nasionalis kita harus kita kokohkan. Tapi kita ini saya juga bawa bendera nih, bendera Palestina. Karena Indonesia ini kita bersyukur, terima kasih kepada Bapak Presiden masih tetap ya bagaimana membantu berusaha agar Palestina merdeka. Jadi itu. Jadi kata Suhaib gitu, saya ini jago memanah katanya. Demi Allah katanya. Kalian tidak akan pernah dapat sampai kepadaku sehingga aku telah memanah kalian dengan panah yang aku miliki. Kemudian ya, aku penggal kalian dengan pedangku ketika anak panahku sudah habis. Itu jadi. Apa kata orang-orang Quraisy yang pencegatnya? Dahulu kamu datang ke sini dalam keadaan miskin, yang hina. Lalu kamu memiliki banyak harta seperti sekarang. Lalu kamu hendak keluar dengan harta dan jiwamu. Demi Allah, hal ini tidak boleh terjadi. Apa kata Suhaib? Apa kata Suhaib ini? Bagaimana pendapat kalian katanya? Jika seluruh hartaku untuk kalian semua, apakah kalian akan membiarkanku pergi? Jadi ambillah hartaku kan gitu kata Suhaib. Kalau mau ngambil hartaku ambillah katanya. Tapi biarkan aku pergi ke Yasrib. Biarkan aku hijrah ke Yasrib. Masya Allah. Mana Bapak Ibu nih? Inilah ya, siap mengorbankan harta. Akhirnya apa kata yang mencegatnya ini? Ya udahlah katanya. Ya, pergi aja lah. Ditunjukkanlah harta-hartanya Suhaib itu diambil sama orang-orang Quraisy ini. Akhirnya Suhaib sampai ke Yasrib, sampai ke Madinah. Ketika dia sampai menjumpai Nabi, apa kata Nabi? Beruntunglah jual belimu wahai Abu Yahya. Panggilan Suhaib. Lalu turunlah. Ini Bapak Ibu. Sampai-sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 207. Yang menjelaskan tadi bagaimana yang mengabadikan pelajaran bagi kita, harus siap kita ya mengorbankan harta kita untuk hijrah menolong agama Allah. Surat Al-Baqarah ayat 207, wa minan nasi may yasri nafsahu bitiga amradillah wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ini hijrah. Ada sahabat-sahabat yang hijrah seperti itu. Setelah sahabat-sahabat ini udah hampir hijrah semua, tinggallah di kota Mekah itu Bapak Ibu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tinggallah di kota Mekah itu Ali bin Abi Thalib. Ini. Ya. Sebetulnya Abu Bakar sudah sempat pamitan kepada ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul katanya, aku mau hijrah katanya, aku mau ke Yasrib katanya. Apa kata Nabi? Ya, tunggu dulu katanya. Nanti mudah-mudahan ada teman untuk kamu. Ini maksudnya Nabi. Maka pada siang itu Bapak Ibu, ini nih, ya, ketika ya Nabi sudah diberitahu nih Bapak Ibu,
mau dibunuh. Nabi mau dibunuh. Siapa yang memberitahu Nabi mau dibunuh nih? Malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril, ini intel Nabi, jadi ya intel Nabi ini, BIN juga ya, BIN, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Nabi. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, malam nanti engkau jangan tidur di tempat tidurmu, karena malam nanti kamu dibunuh. Dari mana malaikat Jibril ini tahu Bapak Ibu bahwa Nabi ini akan dibunuh? Karena tokoh-tokoh Quraisy siangnya itu, ini malam Nabi mau hijrah nih, siangnya itu sudah musyawarah. Ini tak bisa nih katanya. Ini di Yastrib ini makin kuat mereka nih. Gitu. Ya, karena di Yastrib itu Mbak, itu sudah ada ya awalnya itu 103 dua orang perempuan. Ya, di tahun ke-12 kenabian, kok belum ada Hijriah, belum ada. Tahun Hijriah itu baru ada di masa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Itu baru ada itu. Jadi di tahun 12 kenabian, saat musim haji, kok musim haji Pak Ayat? Iya, karena Ka'bah dari dulu sudah ada. Ka'bah itu dari dulu sudah ada. Bahkan Ka'bah adalah ya rumah Allah pertama, masjid pertama yang ada di muka bumi. Betul nggak nih Pak Ayat? Jangan-jangan nih karena sudah pensiun dari wakil wali kota nggak? Betul Bapak Ibu, bahwa haji itu sudah ada. Ya, tentu caranya beda dengan sekarang, sesuai dengan kondisi itu. Ya saat itu kalau masa jahiliyah, ya udah ya ajaran-ajaran dari agama Nabi Ibrahim, kemudian yang diturunkan kepada Nabi Ismail, ini sudah ditinggalkan. Ya, itu ada yang tawafnya itu telanjang, yaitu berhala-berhala itu patung-patung yang disembah juga banyak di sekitar Ka'bah. Ya, makanya kan Bapak Ibu itu ada surat Al-Fil, ya kan? Surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan itu. Kalau kita baca ininya, asbabun nuzulnya, kenapa ini sampai Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Ini kan Nabi Muhammad belum lahir ini kan? Ya satu baru mau lahir kan, tahun gajah namanya makanya. Karena di saat musim haji kapan? Ya Zulqa'dah, Zulhijjah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah gitu ya. Zulhijjah. Di saat musim haji itu orang-orang Arab ya itu berbondong-bondong dari Yaman ke Mekah. Kata Abraha ini ya, di Yaman dia. Ini gimana nih orang Arab? Akhirnya Bapak Ibu, Abraha bikin bangunan yang megah. Lebih megah dari Masjid Darul Aman. Megah bangunan itu tujuannya supaya orang Arab di saat musim haji tidak lagi ke Ka'bah. Tapi tetap juga nggak ada yang mau mengunjungi bangunan yang dibangun oleh Abraha tadi. Nanti Bapak Ibu ketik tuh bangunan yang dibuat oleh Abraha. Kan sekarang kan mudah kan, betul nggak Pak Ayat ini? Nama bangunannya apa nanti Bapak ketik itu. Tanya aja apa namanya AI. Ya, tanya AI kan sekarang kan mudah. Tanya AI gitu ya, di Google tanya gitu ya. Tanya Meta. Bangunan yang dibangun oleh Abraha. Tetap saja orang Arab tak mau itu datang ke bangunan itu, bahkan ada yang iseng Bapak Ibu, oknum lah. Salah satu oknum orang Arab itu diam-diam malam itu masuk ke bangunan itu, mohon maaf, buang kotoran di situ. Itulah marah dia Pak.
Karena marah itu dibawalah pasukan bergajahnya ingin menghancurkan Ka'bah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nanti lengkapnya itu baca. Nah, artinya ingin saya sampaikan bahwa ya orang-orang Arab biasa untuk ziarah ke Mekah, ke Ka'bah itu sudah ada. Haji itu sudah ada. Cuma caranya berbeda. Tidak seperti sekarang. Nah, jadi di tahun 12 kenabian, 1 tahun sebelum hijrah itu, Bapak Ibu, itu ada 73 orang dari Yathrib, itu yang berbaiat, sumpah setia, siap membela Nabi dengan harta dan jiwa mereka, ya, untuk menolong Nabi. Maka ketika 73 orang ini pulang kembali ke Yathrib, itulah Nabi mulai perintahkan sahabat-sahabat hijrah. Puncaknya itulah Nabi Muhammad itu mau hijrah. Maka ini tokoh-tokoh Quraisy ini, ya, ini cemas nih. Bahaya nih katanya. Ini bahaya nih Nabi Muhammad nih katanya. Itulah mereka musyawarah mau diapakan Nabi Muhammad yang masih di Mekah ini. Itulah singkat kisah apa kata Abu Jahal, bunuh. Bagaimana cara membunuhnya? Cara membunuhnya, ambil dari setiap kabilah, ambil dari setiap suku, 1 orang pemuda yang ahli main pedang. Dikepunglah malam itu rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi bilang sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, malam nanti kamu tidur di tempat tidur. Ya kan gitu ya? Dan berselimut dengan selimutku. Nah, Nabi malam itu keluar sambil baca surat Yasin. Kan Bapak Ibu hafal surat Yasin kan? Nah, kalau kita baca surat Yasin ayat 8 apa? Waja'alna ayat 9 surat Yasin ayat 9. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'alsaynahum fahum la yubsirun. Nabi baca itu keluar dari rumahnya malam itu, dan kami jadikan di depan mereka penghalang, di belakang mereka penghalang, sehingga mereka tidak melihat, sehingga yang mengepung rumah Nabi itu semua tertidur. Insya Allah, ini diantara utamaan baca Yasin ini. Kalau baca surat Yasin ayat 9 itu bisa punya ilmu hilang. Jadi kalau datang tukang kredit supaya tak nampak sama tukang kredit, baca gitu Bu. Udah bacalah ibu baca surat Yasin tuh, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Tukang kreditnya manggil, Bu, kok masih nampak juga? Rupanya tukang kredit bacanya Yasin bukan hanya malam Jumat, tiap hari dia baca Quran, baca Yasin itu. Karena di antara surat-surat munjiat, surat-surat penyelamat, itu diantaranya surat Yasin. Nah, kalau bisa baca bukan hanya malam Jumat, tapi tiap hari. Mudah-mudahan. Amin. Nah, keluar Nabi. Nah, ini diantara mukjizat. Ini dalam peristiwa hijrah ini, Bapak Ibu, nanti banyak sekali mukjizat. Kadang-kadang kita ini kering, tak mengetahui berapa sih mukjizat Nabi. Apa mukjizat Nabi? Isra, Mi'raj, tadi dikepung rumahnya bisa keluar. Apa lagi? Al-Quran 4. Apa lagi? Ternyata Al-Quran ya, mukjizat Nabi. Tapi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa download itu. Ada seorang ulama menulis, ada di PDF kan udah, Pak Mardis. Saya ada di PDF itu. Tinggal ada kuotanya enggak ya? Internet Bapak Ibu tuh. Ya, nanti tulis tuh
PDF buku e-book ya, elektronik buku gitu. 1000 mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kok banyak kali banyak? Loh iya, ini Nabi akhir zaman. Ini Nabi penutup para Nabi. Tentu mukjizatnya paling banyak. Karena yang dihadapi ini udah macam-macam. Ada tukang sihir, ya, ada jin gitu ya. Bahkan tadi ketika orang-orang Quraisy itu bermusyawarah, itu memang iblis langsung, Pak. Iblis langsung datang gitu ya, menyerupai seorang laki-laki tua. Mohon maaf kalau yang sudah tua. Saya juga sudah tua, Pak, karena cucu sudah 5. Jadi saya tiap malam tidur sama nenek-nenek. Iya, tiap malam tidur sama nenek-nenek karena saya sudah atu-atu. Cucu kan sudah 5, dipanggil sama cucu apa? Atu. Jadi malam saat tokoh-tokoh Quraisy itu musyawarah, ada seorang laki-laki tua dari Najd. Ketika mereka musyawarah, kemudian Abu Jahal itu bilang, ambil pemuda-pemuda ya untuk mengepung rumah Nabi, bunuh. Langsung dikasih jempol, kalau boleh 4 jempol sama iblis itu menyerupai laki-laki. Itu baru mantep katanya. Nah makanya mukjizat Nabi ini banyak Bapak Ibu. Makanya tadi sampai 1000 ada ulama menulis seperti itu. Kenapa? Karena yang dihadapi ini dari kalangan jin, dari kalangan setan, kan gitu ya. Ya, karena itu ya, macam-macam yang ingin menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini diantaranya ini mukjizat. Keluar malam itu, keluar sama Abu Bakar Siddiq, itu bukan ke arah utara, tapi ke arah selatan. Maksudnya apa? Untuk mengecoh. Kan berhenti 3 hari 3 malam di gua apa? Gua Sur. Mudah-mudahan bisa sampai ke gua Sur. Amin. Amin. Ke Mekah tentu gitu ya. Umroh kita atau haji kan gitu ya. Tapi Bapak Ibu, saya terus terang belum pernah naik gua Sur itu. Belum, Pak. Karena terjal. Tapi kalau gua Hiro, seingat saya 2 kali atau 3 kali saya. 3 kali. Gua Hiro adalah tempat turunnya wahyu. Bahkan sekarang terakhir itu 2024 ya. Itu di kaki Gua Hiro itu sudah dibuatkan museum, Pak Haji. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa sampai Mekah, amin. Insyaallah ya. Mudah-mudahan ya. Jadi Nabi itu sengaja ke Gua Sur. Tapi lihat Bapak Ibu, karena orang-orang kafir Quraisy ini ingin membunuh Nabi, sampai juga tuh kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat ke arah kakinya, nampak kita, katanya. Takut, sedih Abu Bakar. Ketika Abu Bakar sedih itu, apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka tiba-tiba ada ya burung merpati, tiba-tiba ada sarang laba-laba, Al-Ankabut. Surat Al-Quran ya, Al-Ankabut ya, surat ke berapa? Surat ke-29. Lihat Bapak Ibu, ini mukjizat ini. Allah Subhanahu wa taala untuk menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar itu bukan dengan ular gunung. Harusnya kan pakai ular gunungannya biar pada lari gitu ya. Orang-orang kafir Quraisy ngejarnya kan gitu ya. Tapi ini dengan sarang laba-laba. Padahal sarang laba-laba ini adalah selemah-lemah rumah kan gitu ya. Kan disediakan pada putus kan. Jadi lihat. Allah. Ini mukjizat. Allah yang jaga. Maka ya Nabi pun selamat, ya orang itu kemudian pada pergi, kemudian Nabi melanjutkan perjalanan. Tapi lihat Bapak Ibu, karena ini pertarungan hidup mati orang kafir Quraisy ini. Cari katanya, dibuat sayembara. Siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad hidup-hidup atau mati, dikasih hadiah 100 ekor unta. Begitu pula kalau bisa menangkap Abu Bakar Siddiq, dikasih 100 ekor unta. Berapa tuh?
200 ya. Kalau satu ekor unta 20 juta lah, berapa enak? 20 juta kali 200, berapa tuh? 4 Oh, banyak, itu baru yang 20 juta, padahal ada yang lebih mahal lagi gitu. Sehingga membuat ada seorang yang ahli berkuda, namanya Syurakah. Dia dengar pengumuman itu, langsung dia ambil kudanya, berpacu dia. Ketika dia memacu kudanya itu, jumpa dia dengan seorang. Apa dia bertanya? Apakah engkau melihat gini-gini? Apa kata orang ini? Iya, tadi sepertinya di dekat pantai itu mau menuju ke arah Yastrib. Itu ada tanda-tanda hitam. Sepertinya dia Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu. Tapi inilah karena dia serakah, Bapak Ibu. Kata Surakah bin Malik, bukan gitu. Padahal memang itu. Tujuannya apa? Agar Surakah bin Malik ini ingin bisa mendapatkan tadi sendiri 400 ekor unta itu. Ketika orang ini udah nggak percaya, akhirnya Surakah bin Malik mengejar tadi. Di sini terjadi lagi mukjizat, Bapak Ibu. Ya, diriwayatkan dalam satu hadis Imam Bukhari itu, ketika kaki kudanya Surakah ini sudah mendekati Nabi. Terdengar tuh Surakah Nabi Muhammad terus baca Quran. Sementara Abu Bakar kadang noleh, sampai juga nih, terkejar kita nih. Terdengar sama Surakah bin Malik. Itulah tiba-tiba kaki depan kudanya itu masuk ke dalam tanah. Tapi dia tetap, Pak, karena udah dekat dipanahnya, mau kena atau tidak, walaupun tidak kena. Dia angkat lagi kaki kudanya ini, dia kejar lagi, begitu sudah mendekati, masuk lagi kaki kudanya ini yang depan ke tanah. Dia tombak, mau kena mau tidak, dia berusaha untuk itu. Tidak kena juga. Nah, disitulah timbul rasa takut Surakah ini. Timbul rasa takut, Bapak Ibu. Ini berarti memang benar-benar seorang yang dilindungi. Itulah dia bilang, minta perlindungan kepada Nabi dan kepada Abu Bakar, ya. Bahkan kemudian agar semua perbekalan Surakah ini diserahkan kepada Nabi dan kepada Abu Bakar. Kata Nabi, tidak ada. Hanya permintaanku satu saja, jangan katakan kalau kami sedang ke arah Yastrib. Lihat, mukjizat. Tapi di sini juga Bapak Ibu, kalau Isra Mi'raj itu mukjizat. Tapi peristiwa hijrahnya ini tadi, ini ikhtiar Nabi, sembunyi-sembunyi. Iya kan? Nanti mungkin ada yang bertanya, kenapa Umar bin Khattab hijrahnya terang-terangan? Kok Nabi Muhammad hijrahnya sembunyi-sembunyi? Kok lebih berani Umar? Bukan begitu Bapak Ibu. Kalau Umar bin Khattab ini pribadi. Tapi kalau Nabi Muhammad ini Rasul, nanti akan menjadi hukum, akan menjadi contoh. Artinya pelajaran bagi kita juga dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad ini, kita harus merencanakan. Sesuatu harus direncanakan. Tadi misalnya mau merencanakan Masjid Paripurna Darul Aman. Tadi dibisikin juga Pak RW. Iya, kami pengen juga ini jadi Masjid Paripurna Kecamatan. Mantap. Setuju Bapak Ibu Masjid Paripurna Kecamatan? Setuju? Tapi lengkapi lah. Nanti saya sampaikan ke Pak Wali. Tapi sudah ada kecamatan apa karangnya tadi? Tua Madani. Ya kan boleh 2. Masjid Paripurna Kota kan ada 2 kan? Satu Masjid Paripurna Ar-Rahman, satu lagi Masjid Paripurna Agung Firdaus. Kan tinggal kita bilang, Pak Wali bolehlah 2. Kan di kota juga 2. Di Simpang 3 juga 2, Pak. Simpang 3 itu 2 Masjid Paripurna aja. Tergantung Pak Wali aja. Nanti kalau Pak Wali sekali-kali diundang udah bagus kan, sarana pendidikannya ada gitu ya. Apalagi pendidikannya inklusif. Nah, ya, masjidnya ini nyaman untuk jamaah. Kata Pak Wali, udahlah masukin Masjid Paripurna Kecamatan. Saya bisikin aja. Tapi semua harus direncanakan dengan matang. Musyawarah, rencanakan dengan matang. Peristiwa hijrahnya gitu. Nah, selamat Nabi tadi dengan pertolongan Allah itu, ya, mukjizat itu. Nah, kalau itu sih, ya, dari Surakah ini mengakhiri ceramah. Jumpa Nabi ini udah kehabisan bekal nih Bapak Ibu. Ini tentang mukjizat ini.
Udah kehabisan bekal, jumpa seorang wanita. Wanita ini suka memberi makan, Bapak Ibu. Pokoknya kalau ada orang mampir ke rumahnya dikasih makan, dikasih minum. Ya, namanya Ummu Ma'bad. Nanti ketik di Google Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad. Perintilan Nabi. Ada nggak bisa kami diberikan makanan? Apa kata Ummu Ma'bad? Sudah tak ada lagi gitu. Ini lagi musim kering katanya. Lihat lo tuh. Hanya ada kambing itu kambing udah nggak bisa jalan, makanya ditinggal sama suami saya katanya. Ya kan udah nggak bisa jalan. Apa kata Nabi? Boleh enggak saya perah susunya? Apa kata Ummu Ma'bad? Itu kambing kurus kering, nggak ada air susunya. Kata Nabi, boleh enggak saya memerah air susu itu? Silakan katanya. Ini mukjizat Bapak Ibu. Ya, keberkahan Nabi, karomah Nabi tadi, mukjizat Nabi. Itu tiba-tiba kambing itu gemuk, air susunya banyak. Nabi minum, Abu Bakar minum, Ummu Ma'bad minum, bahkan semua tempat-tempat itu ya diisi dengan air susu itu. Berangkat lagi Nabi. Nggak menjelaskan, tidak dijelaskan siapa ini. Kenapa? Karena rahasia ini perjalanan rahasia. Artinya Bapak Ibu, ini dalam peristiwa-peristiwa penting memang kita harus rahasia. Ya, jadi ada rahasia negara, rahasia provinsi, rahasia Pekanbaru. Jangan diomongin kemana-mana. Termasuk juga misalnya nih, ya kita agar Pekanbaru ini ya banyak orang datang. Supaya banyak orang datang apa? Pertama, warganya harus ramah. Kedua, harus bersih. Berarti kalau yang kotor-kotor dirahasiakan kan gitu. Jangan ini ada sampah, dipoto kirim ke medsos. Apa nih Pak Wali sudah pakai LPS sampai sekarang Pak? LPS tak juga selesai. Ya. Itu mah nggak usah lah, kalau harusnya kita udah bersihkan aja sendiri. Bersihkan aja sendiri mayat. Ya karena kata Nabi, iman itu banyak cabangnya. Lebih dari 70 cabang. Di antara cabang keimanan itu adalah membersihkan duri dari jalan. Berarti kalau membersihkan sampah bagian dari keimanan kita juga. Jadi mari nih kita belajar dari situ ini. Jadi Nabi ini kemudian lewat saja. Pulanglah suaminya. Heran suaminya Bapak Ibu, suaminya Ummu Ma'bad ini. Ini kok banyak susu katanya. Kok kambing kita jadi gemuk? Kok banyak susunya? Apa yang terjadi? Inilah nanti Bapak Ibu hadis tentang fisik Nabi dari Ummu Ma'bad ini. Kata Nabi, kata Ummu Ma'bad, tadi ada 2 orang. Satu orang itu wajahnya itu begitu cerah. Nanti ini dalam buku tentang Nabi ini diantaranya menjelaskan tentang ini. Tentang wajah Nabi. Kan nggak boleh menggambar wajah Nabi, nggak boleh. Ini dari Ummu Ma'bad ini nanti hadisnya. Apa kata suaminya? Itulah bisa jadi yang sedang dikejar-kejar orang Quraisy. Sampailah Nabi kemudian ke Kuba, di Kuba membangun masjid, sampai kemudian di Madinah membangun masjid. Itulah kemudian berdiri di situ negara Islam pertama, yaitu yang mengakui negara modern nih Bapak Ibu. Negara modern ya, dengan hijrah ini Nabi kemudian jadi pemimpin sekaligus Nabi dan Rasul. 10 tahun di Madinah, itulah Islam kemudian tersebar luas sampai ke kampung kita. Maka tahun ya dinamakan ya titik tolaknya itu dengan peristiwa hijrah. Bukan kelahiran Nabi, bukan turunnya Al-Quran. Tapi yang diambil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ketika musyawarah menetapkan tahun pertama, diambil peristiwa hijrah, karena dengan peristiwa hijrah itu Islam kemudian tersebar luas sampai ke kampung kita. Maka mari Bapak Ibu, semangat hijrah ini harus menjadi semangat kita untuk ke arah yang lebih baik lagi, dan semoga ya kini baik diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, kota kita, provinsi kita, negara kita, dan juga umat Islam ini semakin lebih baik ya, menjadi yang memberikan rahmatan lil
alamin. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.